Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang indah yang Kau hadirkan selalu dan selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengar akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tahta kemuliaan, luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Maaf. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan, dibungkus dengan tema Tuhan pengharapan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Benarlah pengharapan itu diibaratkan sebagai sebuah sauh bagi kapal di tengah-tengah kehidupan kita. Kapal besar dengan sauhnya menjadi kekuatan yang mampu menahan goncangan ketika kapal itu berlabuh, tertambat di pelabuhan dan membuat kapal itu tidak terombang-ambingkan, bahkan pergi meninggalkan pelabuhan itu. Begitu kuatnya lah pengharapan itu. Artinya dengan pengharapan kita pasti semakin dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka selalu dikatakan jangan pernah sampai putus pengharapan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab ini adalah dituliskan oleh Yeremia yang melayani selama di masa-masa terakhir kerajaan Yehuda sebelum pembuangan ke Babel sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Dan Yeremia dikenal dengan nabi yang menangis ya, prophet sweat gitu ya, nabi yang menangis. Artinya nabi yang selalu bergumul akan penderitaan pergumulan yang dialami oleh bangsa itu, karena bangsa itu menolak karya Tuhan, menolak pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu ketika nats ini dituliskan, bangsa Yehuda pada masa Yeremia dalam kondisi moral, spiritual, dan politik yang sangat-sangat hancur berantakan. Belum lagi bicara tentang ancaman bangsa Babel, di mana Yeremia melayani ketika kerajaan Babel menjadi ancaman besar bagi Yehuda. Dan di pasal 17 ini ada sebuah pengkontrasan bahwa berkat bagi orang percaya kepada Tuhan dan kutukan bagi orang yang mengandalkan kekuatan manusia
di tengah-tengah kehidupan kita. Disinilah kita melihat bahwa Yeremia juga merenungkan adanya pengharapan di setiap kejatuhan, di setiap pergumulan bangsa itu, dan ketika mereka selalu menyerahkan penderitaan dan pergumulan mereka kepada Tuhan Allahnya, akan selalu ada pengharapan. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa yang perlu kita lihat menjadi sesuatu yang ditegaskan melalui ayat yang ke-12 sampai ayat ke-18 ini. Hal yang pertama yang mau ditegaskan bahwa Allah lah tempat perlindungan yang kudus. Yang kedua, keterbatasan manusia itu adalah sebuah kegagalan. Dan kita melihat bagaimana kontrasnya dengan ayat yang ke-7. Yang ketiga, penegasan natsnya, doa Yeremia untuk kesembuhan dan penyelamatan. Seperti apa yang kita bisa baca di dalam ayat yang ke-14 itu. Yeremia berdoa untuk kesembuhan dan penyelamatan bangsa itu. Kita melihat bagaimana Yeremia memohon langsung kepada Tuhan agar dia, bangsa itu, disembuhkan dan diselamatkan. Lalu apa yang mau ditegaskan? Yang keempat, ternyata mau ditegaskan adalah selalu adanya ejekan dan penolakan dari orang lain. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16 menceritakannya. Di sini Yeremia menunjukkan bahwa dia tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Padahal penuh dengan cacian, penuh dengan cemooh yang dia dapatkan. Bahkan banyak sekali mempertanyakan kenabiannya ketika itu. Tapi lihatlah, dia tetap tegar, dia tetap setia memenuhi panggilan Tuhan. Lalu apa yang kelima? Adanya keberanian dalam menghadapi tantangan, bahkan menghadapi ketidakadilan. Ayat 17 sampai ayat yang ke-18 menceritakan di mana Yeremia memohon perlindungan kepada Tuhan dan memintanya untuk membuat malu orang-orang yang mengejar dia. Sebab Yeremia percaya Tuhan akan menegakkan keadilan dan Tuhan pasti membela umat pilihannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita seperti yang saya katakan tadi, mengatakan Tuhan pengharapan kita. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema Tuhan pengharapan kita? Hal yang pertama, sejatinya Yeremia mengajarkan untuk setiap kita, selalulah berlindung, selalulah berharap kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Maka pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Lalu apa yang kedua? Pengharapan di dalam Tuhan itu menjadi kekuatan kita untuk lebih mengandalkan Tuhan, Allah kita, daripada mengandalkan manusia, daripada mengandalkan dunia ini. Lalu apa yang ketiga? Kita melihat pengharapan di dalam Tuhan itu membuat kita mampu untuk mengharapkan kesembuhan dan penyelamatan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan itu adalah sebuah kekuatan iman bahwa hanya di dalam Tuhanlah kesembuhan dan keselamatan itu ada. Bukankah itu makna arti kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini? Lalu apa yang keempat? Milikilah keteguhan dalam menghadapi ejekan dan penolakan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita melihat bagaimana figur sosok seorang Yeremia. Dia tetap teguh, walaupun berbagai ejekan dan penolakan yang dihadapinya, yang diterimanya. Bukankah seperti itu juga kita, pengikut Kristus di dunia ini? Banyak hal, banyak cemooh, banyak ejekan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi melalui tema kita, Tuhanlah pengharapan kita, tetaplah teguh. Pengharapanmu dalam Yesusmu tidak akan pernah sia-sia. Lalu apa yang kelima? Tuhanlah sebagai pembela keadilan kita. Artinya apa? Ketika tema kita mengatakan Tuhanlah pengharapan kita, percayalah, setiap pribadi yang berharap kepada Tuhan, maka keadilan akan menjadi milikmu. Sekali lagi, setiap pribadi yang berharap kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan pengharapan dalam kehidupannya,
Tuhan pasti akan menghadirkan keadilan bagimu. Amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa refleksi yang bisa kita petik melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama, andalkanlah Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan. Sebab di dalam mengandalkan Tuhan, di sanalah ada pengharapan kekal. Lalu apa yang kedua? Refleksi bagi setiap kita. Hadapilah tantangan dengan ucapan syukur, doa, dan kebergantungan kepada Tuhan. Apapun tantangan di dalam hidupmu, apapun tantangan yang menerpamu, hadapilah dengan iman percaya kepada Tuhan, berdoa, berharap, dan menggantungkan dirimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak, biarkan Tuhan berperkara, maka semuanya akan berjalan di dalam karya Tuhan. Lalu apa refleksi yang ketiga? Tetaplah setia, walaupun banyak kerikil, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak portal-portal yang menghalangimu. Setialah. Seperti ungkapan lagu itu, setia-setialah. Bukankah itu yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap kita? Pengikutnya, kalau Yesusmu adalah pribadi yang setia sampai akhir, maka kita pun harus setia. Apapun ejekan, apapun penolakan, setialah melayani, setialah berada di dalam rancangan Tuhan. Lalu apa yang keempat? Pengharapanmu tidak akan sia-sia. Sebab Yesuslah yang akan menjadi pembelamu. Kamu bersukacita. Lalu apa yang kelima? Anda merindukan pemulihan? Anda merindukan keselamatan? Tetaplah berharap. Dunia ini mungkin menawarkan pemulihan itu. Dunia ini mungkin menawarkan keselamatan itu. Tapi percaya deh, pemulihan dari dunia ini hanya ekstasi, hanya pulih sesaat, lalu kita terhempas. Keselamatan yang dijanjikan oleh dunia ini pun adalah keselamatan yang instan. Tidak akan bertahan lama. Tapi pemulihan yang bersumber dari Allahmu, dari Yesusmu, adalah pemulihan dan keselamatan yang abadi. Maka, jadikan Tuhan pengharapanmu. Lalu apa yang terakhir? Pengharapan itu membuktikan, mengartikan bahwa engkau tidak mengandalkan dirimu sendiri. Jadi hanya orang yang berharap kepada Tuhan adalah pribadi yang mematikan keegoannya, yang mengalahkan dirinya sendiri dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus, seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, Yesuslah, Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi pengharapan kami. Dan biarlah itu mematikan ego kami dan hanya mengandalkan Tuhan. Menjalani hari-hari hidup ini. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.